suami saya meninggal saat anak saya berusia 1 dan 2 tahun. Ya biasalah kalau kita statusnya sebagai janda kan selalu orang-orang selalu berpikir entah kamu ngelakuin hal baik, tidak baik, selalu saja tidak baik. Tapi kalau mau lebih jauh lagi, saya pernah kerja kantoran, debt collector. Oke. Nah itu. Dari kerja debt kantor. collector. Akhirnya coba itu waktu di Kupang saya. Perempuan itu luar biasa, dia lebih kuat daripada lelaki sesungguhnya gitu loh. Nah, saya menghormati ibu saya bikin film bertemakan perempuan Oke. ini. Apakah bagian dari keluarga kita itu pelakunya atau bagian dari korban? Iya, Saya hanya ingin menyampaikan itu sebenarnya. iya. Jadi perlu kalau kita sayang dengan keluarga kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yang mulia, perhatikan anak-anakmu, perhatikan keponakanmu, perhatikan cucu-cucumu. Nonton film ini. Nonton film ini untuk menyadarkan kita bahwa pelecehan, penjahat kelamin, pelecehan-pelecehan yang terjadi, bahkan pembunuhan itu terjadi di sekitar kita dan dilakukan pada umumnya orang yang kita kenal. Hai sahabat kompas.com, senang sekali Regita Sembiring muncul lagi di hadapan Anda dalam acara Hype Talk, sebuah bincang-bincang bersama artis papan atas Indonesia. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang spesial sekali, ada sutradara dan pemain film dari Woman from Rhode Island. Ini adalah film terbaik FFI 2023 ya, Mas dan Kakak dan Mas juga gitu ya. Oke, aku mau kenalin dulu ya, di samping saya ini sudah ada sutradara, Bapak sutradara yaitu Mas Jeremias Nyangun ya. Siap. Siap. Apa kabar Mas? Baik. Baik ya. Baik. Gimana Sehat. perasaannya? Sehat ya? Sehat. Ya. Jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Nanti kita bakal nanya-nanya, ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Mas Jeremia. Aku manggilnya apa ya Mas ya? Ya, panggil Jerry juga nggak Mas apa-apa. Jerry, It's oke. okay. Oke, Mas Jerry. Terus di sampingnya yang paling cantik selain saya ada Kalinda Adu. Iya. Iya, dari pemain utama ya Kak ya? Iya. Pemain utama. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan, baik, sehat. Nah di sampingnya nih yang paling ganteng ya, ada Mas VJ. Hai Mas Halo, VJ. Mbak. Mungkin bisa disapa dulu semuanya sahabat kompas.com yang ada di rumah. Sahabat kompas.com semua yang ada di rumah. Iya. Nah kalau misalnya sahabat kompas.com pasti udah banyak yang tahu kemarin itu di FF itu judul film Woman from Rhode Island itu sangat diperbincangkan ya. Tapi sebelum ke situ aku pengen tahu, kita mau kenal lebih dalam dulu nih sama narasumber kita, perjalanan karir dari Mas Jerry nih Mas, sebelum akhirnya menyutradarai ini film debut pertama ya Mas ya? Pertama. Tapi sebelumnya itu pasti udah berkecimpung di dunia industri hiburan. Ya, Mungkin ceritanya gimana Mas? Ya, saya sendiri lulusan teater IKJ tahun 89. 89. Artinya wow. saya belajar dan bekerja di dunia kesenian, ya cari makan, berkarir dan segala macam di bidang itu. Ya sekali-sekali jualan gas, teh botol. Iya. Jualan bener. soto. Jualan gitu soto, kan. iya. Gitu. Nah, jadi ya nulis ya pada saatnya pernah main karena mayor saya pemeranan ya berakting, tentunya saya ikut menjadi aktor. Iya, Kemudian jadi sebelum sutradara jadi aktor dulu ya Mas? ya tentu. Di film kemudian, apa Mas? Mungkin bisa di-spill. Di film apa waktu itu sempat mainnya? saya muncul di acara-acara film-film televisi awalnya. Mungkin teman-teman dulu pernah dengar ada Sahabat Pilihan. Tahun sekian, saya nggak tahu udah lahir apa belum. Sahabat Pilihan. Iya. Kemudian itu tahun 80 sekian itu Waduh, ya. kayaknya belum deh Mas, saya. Terus Ali Topan Anak Jalanan, iya, ya kayak iya, gitu. iya. Kemudian ya film-film televisi, ya. Sampai ke layar lebar saya main Kanibal Sumanto ketika itu. Pemeran utama ya Mas ya waktu itu ya? Iya. Pemeran utama. Kemudian selepas main saya berpikir sambil main saya belajar berproduksi dengan Pak Parwes gitu kan ya, orang yang berjasa juga yang mengajarkan saya untuk produksi film ketika itu gitu. Kemudian saya ikutlah beberapa tahun terlibat di dalam produksi
film gitu loh. Produksi film. Kemudian Sebagai penulis skenario waktu itu ya Mas ya? Atau ikut main aktor juga? sebagai produser malah. Oh, produser. Oke. Nah, karena saya belajar banyak dari beliau. Kemudian setelah menulis, saya malah melompat jadi produser. Kemudian main, melompat jadi produser, terus menulis gitu loh. Oke. Itu ketika itu sambilan tuh jadi produser juga sambil menulis cukup panjang sampai belasan tahun, hampir 15 tahun. 15 tahun. Menulis film, kemudian ditawarin untuk menyutradarain ya film ini. Oh, jadi semuanya ya Mas? Udah aktor iya, produser, nulis juga, sekarang sutradara. Saya merasa terlepas dari persoalan itu, saya merasa saya dilesin. Dilesin sama yang di atas, lu harus mengerti persoalan keaktoran, lu harus mengerti persoalan manajemen, lu harus mengerti penulisan, baru lu harus menyutradarain. Ketika menyutradarain, lu harus sayanya merasa itu dilesin itu sama yang di atas, baru endingnya saya menyutradarain. Gitu. Pas jadi produser nggak mau langsung kepikiran ya udahlah jadi sutradara juga gitu apa? Enggak juga, enggak. Saya kebetulan kebiasaan saya senang ketika saya menekunin satu pekerjaan itu aja yang karena saya tidak ingin bercabang gitu. Kecuali mungkin yang terakhir ini kalau saya dikasih sehat, dikasih rezeki bisa perpanjang, ya saya menulis sambil menyutradarain. Gitu. Jadi di film ini berarti saya Mas penulisnya juga, saya sutradaranya juga. Oke, kita coba langsung mulai masuk ke filmnya dulu, Mas. Ini sebenarnya filmnya tentang apa? Terus waktu Mas Jerry pertama kali mau bikin ini lagi membayangkan apa gitu? Idenya dari mana, Mas? Ini film tentang pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami oleh pelecehan dan kekerasan seksual yang berujung kepada pembunuhan. Gitu Oke. Ini dialami oleh sebuah keluarga di Rote gitu ya, yang mengalami penderitaan yang menurut saya sangat luar biasa beratnya. Kebetulan tokoh ibu dimainkan oleh Linda dengan baik gitu. Itu menimpa, selain menimpa si tokoh ibunya, mama yang dilecehkan, anak-anaknya juga dilecehkan, bahkan dari salah satunya itu sampai dibunuh. Gitu. Nah, kalau ditanya pikirannya waktu itu mikirin apa, saya melihat bahwa sebenarnya ini udah kita sama-sama kita tahu apakah kita baca di media sosial, apakah di televisi, bagaimana tema-tema sosial ini, kejahatan, pemerkosaan, pembunuhan di mana-mana, dan setiap Saban sore kalau kita putar channel di televisi itu sebagian besar itu isinya. Gitu. Ketika itu saya berpikir bahwa Indonesia sangat tinggi sekali. Juga bukan hanya Indonesia, juga negara-negara yang lain seperti di India, Afrika Selatan yang berkali-kali saya sebut, bahwa sebagian Eropa juga mengalami hal yang sama. Bahkan berlayer-layer dia tidak kelihatan. Dia tidak kelihatan gitu. Ini isu yang besar berarti ya, Mas? Ya. Indonesia termasuk tinggi dan Rote juga termasuk tinggi. Atas dasar itu, apalagi di NTT itu kan pengekspor tenaga kerja ke luar negeri yang cukup besar lah gitu. Dalam 1 tahun itu bisa sampai 100 sampai 150 orang yang meninggal karena bekerja di luar, yang pulang hanya tinggal di dalam peti jenazah tinggal nama gitu. 150. Pertanyaannya begini di kepala saya ketika itu, kalau yang meninggal 100 sampai 150 dalam 1 tahun, berapa ya yang pulang dalam kondisi depresi? Dalam tokoh ini saya menggambarkan tokoh Marta, anak pertamanya si Orpa itu bernama Marta. Dia mengalami pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan di perkebunan kelapa sawit di Sabah, Malaysia. Sebagai basic cerita. Basicnya. Kemudian ya sesungguhnya cerita ini ada 2 cerita, kalau saya mau jujur ada 2 cerita yang saya gabungkan jadi satu. Yang memang terjadi. Oh, ini berarti dari kisah nyata? Iya, diangkat sebagai inspirasi dari kisah nyata. Saya tidak berani mengatakan ini kisah nyata karena ada 2 cerita yang saya blend jadi satu. Terinspirasi dari kisah nyata. Oke. Menarik sekali ya. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi, tapi saya mau tahu dulu nih Mas,
soal pemilihan pemain. Di sini sudah ada Kalinda dan ada Mas VJ. Waktu pemilihan pemain ini mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya, terus kenapa bisa bertemu dengan Kalinda dan Kak VJ untuk bisa bermain. Baru nanti aku tanya-tanya Kalinda dan Yang jelas intinya panjang sekali. Panjang sekali ya. Banyak cerita yang bisa disampaikan suatu hari kelak. Tapi secara singkat saya ingin mengatakan bahwa setelah skrip itu ditulis hampir 2 tahun, kemudian itu juga cukup lama, kemudian saya mengcasting dibantu oleh casting manager yang ada di salah satu asistennya ada di luar. Itu kita mengcasting 3 pengcastingan itu hampir kurang lebih 3 bulan. Ya, untuk casting aja? Untuk casting toh. Saya bolak-balik Jakarta ke sana untuk menentukan itu. Kemudian dari situ 3 bulan latihan, hampir kurang waktu 3 bulan juga latihan, baru kita eksekusi syuting. Perjalanannya sangat panjang untuk saya pengcastingan maupun di dalam setelah kepilih, mereka kan rata-rata hampir semua 98% belum pernah ikut syuting film layar lebar. Bahkan mungkin 98% itu belum pernah syuting film. Hanya Vanjo yang pernah ikut di iklan, kemudian ikut di sinetron dengan Putri. 3 orang yang setahu saya mungkin itu sama Norman. Omana juga Norman pernah sekali. Coach kami gitu loh. Berarti memang Mas Jerry Mereka mentah semua. nggak mencari aktor yang udah jadi gitu ya Mas ya? Positifnya begini, tentu dengan berbagai persoalan sampai saya dihadapkan untuk mengambil suatu keputusan. Gitu ya. Positifnya adalah kenapa saya agree dengan saya ambil keputusan untuk tidak menggunakan aktor profesional. Karena saya tidak ingin kehilangan soul-nya. Satu. Yang kedua, saya tidak ingin kehilangan dialeknya. Orang sering bikin film Indonesia Timur, tapi rata-rata dialek Ambon atau dialek Papua. Mungkin orang luar, mungkin kalau kayak kita tinggal di Jawa atau apa tidak paham, itu dialek yang penting Indonesia Timur Indonesia itu sama aja. Padahal di NTT sendiri, bahkan di Rote sendiri dialek itu berbeda-beda. Nah, saya berusaha untuk setia dengan pertanggungjawaban. Satu, saya tidak ingin kehilangan soul mereka. Yang kedua, saya tidak kehilangan dialek mereka dan magic, istilah saya magic. Ada hal-hal yang di luar kalau kami di dalam dunia acting itu kita melatih jiwa dan raga kami untuk menyiapkan diri menjadi seorang pemain. Ada hal-hal yang kita dapatkan yang tidak kita dapatkan sekedar kalau kita pakai pemain profesional. Apa ada orisinil yang memang didapat? Ada hal-hal gitu ya, yang kecil-kecil yang memang itu milik mereka. Iya. Jadi dengan pemain yang seperti ini, dia punya kelebihan juga. Tentu ada kekurangannya. Daya jualnya gimana? Itu jadi persoalan. Jadi persoalan. Tapi saya udahlah, saya lupain itu. Saya harus memilih. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, aku langsung geser nih ke para pemain. Kak Linda dan Mas VJ. Gimana waktu pertama kali diajak untuk mungkin casting, terlibat dan akhirnya terpilih? Mungkin bisa diceritain prosesnya seperti apa dan kenapa akhirnya mau terlibat dalam film ini? Kalau dari saya sih sebenarnya nggak ikut casting sih sebenarnya. Saya dicari, akhirnya nggak tahu dengan pertimbangan apa dicari, akhirnya dapat. Terus akhirnya mereka ikut ke rumah, disodorkan kertas, terus menjelaskan lah ini film gini dan segala macam. Maksudnya itu talent koordinator malah mendatangi satu-satu rumah. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Terus akhirnya karena perasaan juga kan sudah ikut ke rumah, jadi ya sudah sekedar ikut aja sih. Tapi ya nggak tahu kalau sampai akhirnya bisa membawa sampai ke sini. Seperti itu sih. Tapi sebelumnya Kak Linda pernah mungkin ikut entah teater atau apa, acting nggak pernah sama sekali? Sama sekali nggak pernah. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Sebelumnya apa kesibukannya? Saya seorang abdi negara, ASN Sejati. Luar biasa, ASN Sejati. Jadi nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang sama sekali kepikiran, Kak Linda aja gitu. Memang benar-benar dari door to door ke rumah-rumah. Ya kita, maksudnya door to door itu ya selama 3 bulan itu kita pengcastingan sampai ketemu
Iya, Linda. memang ada di Rote itu ada open Terus casting. pertama kali berarti disuruh ngapain Kak waktu ditawarin itu? Ditawarin waktu itu cuma disuruh, oh ya coba acting sedih, acting marah, cuman kayak gitu aja. Itu gimana Pak? Mungkin lagi ngurusin negara gitu kan, terus tiba-tiba disuruh acting marah gitu. Ya dipikirin kalau untuk sedih mungkin mikirin aduh utang yang belum dibayar. Kayak gitu. Bener. Oh di saat itu juga, di saat itu atau? Iya, waktu itu yang waktu setelah didapat, terus akhirnya ikut ke rumah, langsung dari situ langsung disuruh. Terus setelah itu katanya, oke nanti videonya kita kirim ke ini ya, sutradaranya ya. Kalau emang lolos, nanti kita kontak ya, kayak gitu. Akhirnya kok dikontak terus. Memang berkali-kali, bertahap-tahap. Berkali-kali, iya. Dari sekian Iya, ratus, iya. tersaring Iya. sekian untuk tokoh ini, Iya. tersaring sekian, nanti diadu lagi. Iya, sampai kayak gitu. terakhir. Sampai akhirnya oke, Linda Ado yang mendapatkan peran ini itu gimana Kak? Maksudnya itu- ada perasaan, kan belum pernah gitu kok bisa dapat. waktu gitu. itu juga waktu disampaikan Pak Jerry waktu itu saya juga yang antara percaya nggak percaya tapi udah kejadian terus waktu itu sempat yang mikirnya aku harus ngapain tapi ya udahlah ya udah jalanin aja deh Jalanin ntar aja. mau jadinya seperti apa udah dijalanin Oke. aja. Kayak Itu gitu. berarti syuting izin berapa hari tuh Kak? 3 bulan kalau 3 nggak bulan, salah. 3 waduh bulan. luar biasa. Ya Boleh karena begitu mereka ya? latihannya 3 bulan kan. Iya 3 bulan, benar. iya. Berarti pekerjaan dikesampingkan dulu saat itu ya. Iya untung bosnya baik. Nah kalau Mas Vijay gimana? Ceritanya hampir mirip-mirip atau ada yang berbeda? Sebenarnya karena open casting waktu itu di Kupang sama Rote, jadi Oh, pas oke. saya waktu dapatnya yang di Kupang dan kebetulan pas saya lagi di Kupang, emang saya asalnya dari sana. Aslinya dari Kupang. Terus ada temen yang dia tahu bahwa kebetulan saya lagi di sana, diajakin. Ya udah kebetulan waktunya juga ada, saya coba casting. Awalnya malah saya bukan casting untuk peran yang ini. Oh gitu. Iya, ada peran yang lain. Tidak tahu pertimbangan dari manajemen. Ya, akhirnya dapat sebagai statusnya peran utama laki-laki ya di sini. Ah, Jadi gitu. cukup senang juga karena ini merupakan film layar lebar pertama saya. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa yang dimana prosesnya butuh. Saya tidak expect bahwa akan cerita dan isu yang diangkat dalam film ini sejauh ini. Kirain kayak cuma oke, film ya udah syuting dan begitu ikut proses reading workshop begitu tahu itu kayak lebih apa ya, lebih merasa bahwa bangganya lebih terlebih Iya. bahwa pemain 100% mau dibilang 100% anak lokal ya. Anak benar-benar anak Iya, NTT. iya. Kebanggaan buat saya juga. Tapi sebelumnya sebelum di film ini berarti Mas Vijay itu apa? Pernah terjun ke industri hiburan? Ya, Tadi sebelumnya udah memang di-spill, ha? lebih ke iklan, sinetron. Tapi kalau mau lebih jauh lagi, saya pernah kerja kantoran, debt collector. Oke. Nah itu. Dari Saya kerja debt kantor. collector. Akhirnya coba itu waktu di Kupang saya terus oke. ada kesempatan di mana saya ke Jakarta, memutuskan resign dari kantor. Terus nyoba peruntungan Jakarta, coba casting ke sana sini, akhirnya terjun ke Industri itu. Oh, enggak entertainment. pas lagi masih jadi debt collector. Kayaknya gue ganteng juga nih. Di Jakarta deh gitu. Oh, gitu. Apa Ya. gimana? Memang di sana ada beberapa kali kayak foto shoot gitu. Oh, gitu. Jadi ada background yang mungkin di depan kamera ya, Iya, mungkin iya. angle. Oke lah, begitu ada kesempatan untuk ke Jakarta, ya udah maksimalkan Iya, iya, apa iya. yang saya bisa Benar, lakukan benar, di sini. benar. Iya, tapi kayak kalau seganteng ini ibu-ibu atau yang itu mau bayar nggak ya? Kayaknya terlalu iya orang serem gitu. Ya udahlah jadi artis aja gitu. Mungkin Oke. jalannya sama dia. Makanya, Iya. makanya dia jadi ketika jadi debt collector dia gagal. Oh gitu. Gagal. Bener. Emang jalannya harus jadi ini ya, aktor ya. Oke, terus berarti ke Jakarta itu tahun berapa? 2016 ya. Oh 2016. Iya. Dari situ di Jakarta casting. Iya, coba casting ke iklan, dapat iklan. Oh, Oke. kayaknya jalan nih gitu. Begitu ada ketemu agensi, aja ke sinetron, coba ya ikut syuting. Ya pengalaman-pengalaman itu yang mengantarkan Iya. akhirnya bisa. Ingat nggak itu iklan apa? Bukan iklan Nah, pinjaman juga kan Mas ya? Ya beberapa iklan. Oh, gitu. Beberapa iklan
produk gitu ya. Iklan produk lumayan produk-produk besar. Produk-produk besar, iya ya. Ntar kalau nanya, wah pernah jadi deh iklan pinjol. Ya ampun, maaf ya Mas, ya bercanda Mas. Oke, nah aku mau tahu dulu sekarang karakter masing-masing di film ini. Kalau tadi Kalinda pemeran utama mungkin bisa diceritakan karakternya seperti apa, terus membangun karakternya seperti apa ketika proses. Kalau di sini Orpa karakternya adalah seorang perempuan yang sangat tangguh, kuat, mencintai keluarganya dan dia tuh sanggup melakukan apapun untuk keluarganya. Oke. Berarti waktu itu proses karena kan belum pernah acting sama sekali, terus proses untuk bisa jadi karakter utama itu gimana Kak? Prosesnya berapa lama? Karena waktu itu memang kita beruntung sekali disediakan acting coach yang luar biasa. Jadi benar-benar kita dilatih, terus selama beberapa bulan itu kita semua pemain kan ditempatkan di satu tempat yang sama. Dan kebetulan saya ditempatkan di satu kamar atau satu unit bersama kedua yang menjadi anak saya. Jadi kita membangun chemistry-nya dari situ karena setiap hari sama-sama kayak begitu. Lalu kalau untuk mendalami karakter Orpa, ya intinya melakukan segala sesuatu itu dengan jujur. Karena meskipun ini hanya sekedar acting, tetapi kalau misalnya kita melakukan itu dengan jujur, dengan tulus, dengan mencintai karakter itu, maka saya percaya bahwa apa yang kita keluarkan itu akan terlihat real. Tapi kalau kita hanya tetap berpikir bahwa ini cuma acting, maka yang dikeluarkan itu akan terlihat kayak nggak nyata, palsu. Itu. Karena ini kan kalau aku lihat ya, aku nonton trailernya itu kan lumayan agak getir sekali. Terus film ini mengangkat sebuah isu yang sangat besar dan itu ada di pundaknya Kalinda pada saat itu. Terus apa yang dilakukan? Maksudnya dalam pendalaman itu Kalinda ngapain Kak? Maksudnya yang dilakukan itu seperti apa? Karena kebetulan saya juga seorang ibu. Jadi setelah membaca semua skrip cerita full itu, ya coba untuk menempatkan diri sebagai Orpa. Karena di saat kita sudah terpilih, di saat kita kumpul, kita sudah nggak jadi Linda lagi, tapi menjadi karakter di situ. Dipanggil sehari-hari, dipanggil Orpa, bukan Linda lagi. Jadi ya seperti menyebut diri itu bahwa ini Orpa, kamu itu Orpa, kamu sedang melakonkan cerita hidup kamu, ini anak-anak kamu yang mengalami kekerasan, ini anak-anak kamu yang mengalami pelecehan. Jadi seperti itu, kayak mendoktrin diri sendiri. Seperti itu sih. Siap. Kalau Mas VJ gimana Mas? Waktu dalam mungkin bisa ceritakan karakter sebagai Damar. Ini karakternya seperti apa? Terus pendalaman karakternya waktu itu apa yang dilakukan? Jadi saya berperan sebagai Damar. Damar itu adalah mantan kekasih dari Marta, anaknya Orpa, yang dimana ketika Marta mengalami depresi sepulang dari Malaysia. Jadi sebelum Marta ke Malaysia itu mereka berpacaran terus putus, dan mungkin itu menjadi alasan Marta untuk kayak mau melupakan sosok Damar dalam hidupnya. Dia memilih untuk bekerja jauh dari kampungnya, bekerja di Malaysia, dan ketika dia pulang dalam keadaan depresi, itu kayak Damar merasa bersalah, kayak dia merasa bahwa ini karena saya. Dia bentuk permintaan maaf, berusaha untuk membantu mengembalikan mungkin mentalnya Marta. Jadi memang dia dekat sama keluarganya Marta, jadi dia selalu membantu Marta dan keluarganya, kurang lebih. Proses pendalaman karakternya waktu itu gimana tuh Mas? Berapa? Sama ya? 3 bulan juga? 3 bulan juga, sama juga. Dan ini di situ Damar itu diceritakan punya background, salah satu orang tuanya itu berasal dari Jogja, dan Damar juga menempuh pendidikan yang cukup mungkin dalam waktu yang cukup lama di Jogja. Jadi secara dialek itu ada sedikit diminta untuk sedikit agak logat Jawa. Jadi Kupang ada logat Jawanya dikit, tapi tipis, diminta tipis, nggak boleh. Ya itu visinya Bapak Sutradara. Jadi kita menjaga itu karena takutnya pemaknaan penekanannya penekanan yang
yang mungkin tidak sesuai, ada pemahaman yang berbeda. Jadi Oke. ya mungkin itu tantangan buat Tantangannya? karakter. Iya, iya, belajar bahasa Jawa juga berarti. Lebih ke logatnya, Logat. biar agak Dialek. tipis. Oh. Jadi ngomongnya tetap ngomong Kupang, ngomong daerah sana, tapi logatnya agak tipis. Jadi orang kalau denger tuh kayak Jawa. Jadi ya itu backgroundnya kayak gitu. Iya, 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 iya. Oke, tapi aku mau nanya dulu sama Mas Jerry. Ini berarti waktu pembuatan ceritanya ada riset-riset yang dilakukan nggak sih, Mas? Tentu untuk saya memutuskan menulis tema ini yang tadi saya cerita itu, saya keliling-keliling dulu. Mungkin bukan riset ya, terlampau besar kata riset. Saya melakukan Observasi. Gitu ya. Itu di lapangan sampai ini tinggi banget ya, kekerasan seksual, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan tidak sedikit yang terjadi di Rote. Kalau dari segi persentase maksud saya kan. Tentulah di Jawa lebih besar lagi karena jumlah penduduknya yang sangat besar. Yang kayak gitu, akhirnya saya putuskan untuk menulis tema ini ya, sebelumnya melakukan observe yang cukup panjang. Berbulan-bulan baru bisa, kayaknya ceritanya Sherlock kayak begini deh. Baru skripnya saya tulis setelah melakukan observe tadi. Oke. Aku tertarik mau nanya tadi soal karakter Damar di sini. Yang apa namanya, kalau misalnya anak zaman sekarang tuh bilangnya green flag gitu ya, Bang. Green flag gitu ya. Tapi kalau sudut pandang dari Mas Vijay sendiri, bagaimana sih sebenarnya seorang laki-laki harus memperlakukan perempuan yang menjadi korban? Iya. Gitu. Menjadi korban kekerasan atau penyintas gitu. Ya mungkin dia harus memberikan rasa nyaman dan aman yang biar korban itu tidak merasa bahwa laki-laki itu sama gitu. Tetap itu kan oknum ya. Jadi mungkin karakter ini mewakili bahwa tidak semua laki-laki itu kayak gitu. Jadi ada kok. Jadi dan kita berusaha sebisa kita untuk selalu ada di posisi itu. Oke, siap. Nah, aku mau nanya terkait judul nih, Mas Jer. Kalau misalnya, kalau mungkin belum banyak yang tahu sebelum Woman from Rote Island ini sebelumnya punya judul yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan kenapa akhirnya diganti, terus sebelumnya dengan judul apa gitu? Judul pertama yang kita pakai itu sesungguhnya adalah Perempuan Berkelamin Darah. Gitu. Dengan berbagai pertimbangan, banyak yang memberi masukan dan segala macam dari teman-teman pekerja seni. Akhirnya kita mencari satu judul yang lebih ringan tapi tetap elegan. Gitu. Lahirlah Woman from Rote Islands gitu. Mungkin kalau Perempuan Berkelamin Darah, memang sesungguhnya saya lebih senang judul itu. Pertama mungkin saya orang Indonesia. Yang kedua, memang judul itu agak kasar sedikit, agak memang sengaja. Memang film ini beberapa bagian memang saya bikin kasar. Gitu loh. Iya, Jadi agak terdengar apanya ya, kemarahannya di situ ya, Mas ya. Ada rasa itu, rasa itu. Karena ya memang sesuai dengan message yang ingin saya sampaikan gitu loh. Ya, kayak gitu. Cuman akhirnya memutuskan untuk diubah dengan Woman from Rote Island ini gimana, Mas, ceritanya? Di saat yang sama ketika untuk memutuskan itu, saya masih ingat ketika ada beberapa masukan, kita lagi memilih-pilih judul, akhirnya udahlah Perempuan Berkelamin Darah kita pakai ini sih. 1 bulan sampai 2 bulan kemudian, 1 bulan setengah mungkin itu nggak sampai lah. Itu tiba-tiba kita mau summit ke Busan. Oh, oke. Bisa hampir bersamaan ya. Kurang lebih selisih sebulanan begitu. Ya, oke, kalau ke Busan kita akhirnya mesti ada judul yang kita pakai kan. Nah, ketika summit ke Busan judul bahasa Indonesia bisa aja 2 judul kita ini. Sebenarnya kita judul Indonesia dengan judul itu. Tapi ya oke lah, supaya lebih enak, gampang dibaca secara publik internasional, ya kita putusin sekalian Woman. aja. Woman satu saja gitu loh. Tapi di sini ada kata rote di sini, Mas. Berarti memang ada yang mau di-highlight di sini tentang rote atau seperti apa, Mas? Kebetulan saya syutingnya di Rote. Oke. Itu saja. Kebetulan juga persoalan-persoalan pelecehan ini di Rote lumayan tinggi di Indonesia ini lumayan. Jadi ya memang kebetulan juga saya diajak sama teman, ya lihat Rote yang sangat indah menurutku, tapi sesungguhnya
dengan persoalan-persoalan yang ada menjadi tidak indah sesungguhnya. Sama seperti saya melihat Indonesia yang sangat kaya, yang sangat indah, tapi penuh syarat dengan persoalan-persoalan. Saya melihat sama saja gitu loh. Jadi Rote hanya sebagai tempat yang tidak ada message khusus yang ini buat saya gitu loh. Memang ada latar belakang itu bahwa NTT pengekspor tenaga kerja ke luar negeri yang cukup besar. Tadi yang saya katakan dari di situ depan. ya berarti ya. Oke, termasuk Rote. Termasuk Rote kan ininya gitu. Apakah akan ada kondisi realitas yang terjadi dengan perempuan-perempuan di Indonesia Timur di sana, Mas, dalam film ini? Sama saja, saya tidak ingin Indonesia cenderung, bukan hanya Indonesia, masyarakat bumi. Saya mengatakan masyarakat di bumi kita ini cenderung patriarki. Apa yang terjadi di Indonesia, terjadi di Myanmar, terjadi di India, yang tadi saya katakan di Afrika Selatan, bahkan di Amerika sendiri gitu. Bahwa perempuan itu sesungguhnya, benarkah kita demokrasi meletakkan perempuan sederajat? Hati-hati. Di adat pun masih membela laki-laki sesungguhnya. Gitu loh. Bisa nggak keadilan itu akan betul-betul kita dengan hati kita menempatkan perempuan? Kalau ya karena ibu saya perempuan. Saya harus menghormati itu. Gitu loh. Artinya sungguh-sungguh menghormati perempuan, kita letakkan bahwa tempat perempuan itu luar biasa. Dia lebih kuat daripada lelaki sesungguhnya gitu loh. Nah, saya menghormati ibu saya bikin film bertemakan perempuan ini. Ada message yang ingin disampaikan dalam film ini sesungguhnya gitu loh. Kalau saya boleh mengatakan bahwa tidak hanya pelecehan seksual terhadap perempuan di film ini ya, tetapi pelecehan seksual terhadap laki-laki juga di film ini. Pelecehan seksual tidak melihat gender, tidak melihat tempat, waktu dan usia. Dia bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan bisa sewaktu-waktu ada di sekitar kita. Film ini mengajak semua keluarga yang sayang dengan keluarga harus cerewet ke anak-anaknya, ke keponakannya, ke cucunya. Mereka ngapain? Tidur malam. Mereka nongkrong di mana? Ngapain? Mesti. Kalau enggak, tingkat pelecehan ini tetap tinggi. Apakah bagian dari keluarga kita itu pelakunya atau bagian dari korban? Saya hanya ingin menyampaikan itu sebenarnya. Jadi perlu kalau kita sayang dengan keluarga kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yang mulia, perhatikan anak-anakmu, perhatikan keponakanmu, perhatikan cucu-cucumu gitu. Nonton film ini. Serius saya gitu loh. Dulu orang boleh bilang hati-hati jaga punya anak perempuan, hati-hati. Sekarang lu punya anak laki-laki juga harus hati-hati. Benar. Luar biasa. Ini film yang sangat punya isu yang penting, besar, dan kalau saya bilang memang harus ditonton kali ya Mas ya. Tapi sebelum ke situ Mas, aku mau nanya dulu, ini film sebelum diumumkan bahwa film Woman ini menjadi film terbaik di FFI, mungkin nggak familiar sama film ini. Mungkin bisa diceritain dulu Mas, kenapa ceritanya, gimana ceritanya film terbaik FFI ini belum tayang di bioskop sebelum diumumkan menjadi pemenang film terbaik? Ya, persoalannya juga edukasi terhadap masyarakat juga terbatas. Ada ketentuan bahwa film itu bisa ikut festival. Halo, semua orang harus mendengarkan ini, terutama para jurnalistik yang mungkin tidak mencatat ini dengan baik gitu loh. Dia bisa ikut festival kalau sudah diputar di bioskop. Dia bisa ikut diputar kalau sudah memenangkan festival di luar. Dia bisa ikut festival kalau dia sudah mendapatkan, katakanlah festival di luar tadi, kemudian sudah diputar di bioskop, sudah mendapat festival dari luar, sudah penghargaan dari luar, dia juga bisa karena dari luar dia sudah menang, artinya dia layak untuk ikut festival di dalam negeri karena sudah dari luar. Jadi ada ketentuan itu sebenarnya gitu loh. Cuman kadang-kadang kan sempat rame itu kan, ini film Indonesia. Beberapa film ya, tidak hanya salah satunya contohnya film kami inilah gitu loh, yang belum tayang bioskop kok bisa ikut festival. Memang ketentuannya bisa begitu. Bisa gitu. ternyata. Bisa. Iya. Tapi waktu pertama kali film ini dibuat, apakah memang
tujuannya bukan ke bioskop, langsung ke Busan atau gimana Mas waktu itu? Enggak juga sebenarnya, kan kita bersama-sama teman-teman semua kita berdiskusi. Setelah skrip kelar, saya sampaikan konsep yang akan kita kerjakan kepada para pekerja seni. Kita setuju, ya kita setuju bikin film bagus saja gitu. Tapi dalam perjalanan memang harus saya akui juga, dalam perjalanan, Bang, nanti kita ini harus ikut festival begini. Oh, oke. Itu hanya penyemangat saja. Iya. Oh, gitu. Jadi ya kita bekerja, berkarya, ya bikin film bagus saja. Oke. Sampai akhirnya akan tayang di bioskop tanggal 22 Februari 22 ini. Februari. 10 hari lagi kalau nggak salah ya. 10 hari lagi. 10 atau 12 hari. Berarti nanti akan ada melakukan promosi kemana-mana atau gimana Mas waktu setelah? Masih ya. Promosi kita kemarin pun ya dalam rangka itu. Kita kemarin berapa hari yang kemarin sudah kita mulai dari kemarin dan seterusnya sampai sejumlah tanggal. Oke, siap. Nah, aku pengen tanya ini sebenarnya proses produksinya ini dilakukan tahun berapa? 2022. 2022. Iya, 2022. Waktu Akhir. syutingnya itu di mana aja Mas dan kapan kalau boleh dikasih tahu? Ada syutingnya bulan Dari Oktober. November mulai. Oktober. Syuting. Syuting. Syutingnya atau Proses syutingnya aja. Syutingnya ada dari November. Iya. Itu di rote. Semuanya di rote. Semuanya di rote. Oke. Ada pengalaman yang mengesankan nggak para pemain waktu proses syuting? Mungkin ada kejadian apa atau itu kan kayaknya di hutan ya? Enggak ya? Di pinggir pantai. Di malah. pinggir pantai, sorry saya Iya. tidak Tapi- bisa membayangkan hutan mana kecil. hutan, Ada mana tapi pantai. di hutan juga ada beberapa set. Ada beberapa set. Beberapa set lokasi di sana kan. Mungkin ada pengalaman yang mengesankan atau yang paling tidak bisa dilupakan dalam proses syuting saat itu. Kalau buat saya sih semuanya Iya. Membekas ya, maksudnya kebersamaan, lebih ke kebersamaan proses syuting. semuanya Yang- sangat berkesan. Ada yang paling apa ya berat gitu nggak? Tanpa spoiler ya, yang paling berat dilakukan gitu. Mungkin kayak treatment kamera yang long take itu tekanan Apalagi tersendiri dengan kita buat yang belum pemain. mengerti. Ya, apalagi yang sebagian Kita besar yang pemain yang baru, belum paham yang soal belum paham. teknis itu kan jadi takut salah. Terus kalau salah harus ulang dari awal lagi itu kan yang moodnya bisa turun kan bukan hanya satu orang, itu semuanya di situ langsung mungkin itu tantangan yang paling Iya. ini sih Itu salah di satu mana? ya. Itu di mana lokasinya? Yang long take itu? Hampir Hampir semua. semua. ya. Semuanya long take? Hampir semua, sebagian besar. Ini kan long take, jadi blockingnya, jadi Gimana Bapak sutradara? Memang harus seperti itu ya Pak? Karena konsep. Tadi yang saya bilang tadi di depan bahwa saya bekerja dengan konsep coloris film saya seperti apa, moving kamera saya seperti apa, pengaturan blocking saya seperti apa sesuai dengan skrip yang kita latih sama-sama dengan mereka. Oke, latihannya begini, blockingnya begini, kamera movement saya begini, lighting saya akan semua konsep. Semua konsep. Nah, itu jadi mereka setia menjalankan konsep walaupun harus penuh dengan penderitaan karena kalau salah ulang dari depan. Dari depan. Ya ampun. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana pertama kali disutradarai oleh Bapak ini? Apa yang dirasakan? Senang. Di lapangan saya tidak pernah marah. Bapak sangat membantu. Jarang sekali, baik. pernah 1-2 kali tapi jarang sekali. Yang bikin saya marah itu karena lama banget gitu. sampai tayang. Sabar Pak. Aduh, saya jadi Bukan itu pembelaan terhadap film nasional di mana. Oke. Saya warga negara Indonesia, kita semua sama. Benar, kita benar, bayar benar. pajak, jangan diedit ini. Iya, siap. Sampaikan. Tolong editor. Tapi pengalaman ini kan pengalaman pertama disutradarai oleh Pak Jerry. Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Apalagi mungkin ini juga pertama kali untuk Kakak dan Mas yang terlibat dalam film layar lebar gitu ya. Oke, kalau dari saya sih senang disutradarai sama Bapak. masa? Bapak sangat sabar karena memang pernah ada kejadian yang dimana ya harus buat teaser dan di situ saya harus acting menangis, tetapi saya nggak dapat feel-nya, jadi bisa mungkin sekitar 1 jam menunggu dan Bapak setia untuk mengarahkan. Nungguin menangis. Udah lama nggak pernah menangis.
strong. Aslinya kan wah main di Ya kan, pantai, surfing. Perempuan timur kan Iya emang, kan? perempuan timur kan Aslinya. emang strong. Strong, Jadi iya. Bapak luar biasa sabar sekali. Lebih iya kita semua punya pengalaman lebih apa ya, Bapak Jerry tuh masukin rasa. Iya. Dia tuh begitu kasih Pintar motivasinya tuh ya, benar. ngasih masukin rasa ke kita itu pokoknya pintar sekali Pintar, dalam nah. ini kamu backgroundnya kamu lagi kayak gini-gini ya, coba kamu rasain pelan-pelan. Membangun, Dan membangun Selalu kasih kita waktu aktornya. ya. Ya, dan memang sudah dibantu pas kita waktu masih reading itu udah Iya, dibantu sudah sama di- acting coach-nya. acting Jadi coach. ketika di lokasi lebih kayak ngasih ingat lagi gitu. Nge-trigger, oh harus Iya, begini ya gitu ya. iya, iya. Oke. Ya. Nah, terkait isu ini nih aku mau tanya, boleh nggak sih berbagi kisah tentang perjuangan mungkin diri sendiri atau perempuan di sekitar tentang apa namanya di sekitar kita gitu yang terjadi? Perjuangan seorang perempuan, mungkin kalau Kalinda bisa menceritakan. Perjuangan seorang perempuan ya mungkin saya menceritakan diri saya sendiri sih. Karena kebetulan saya punya 2 orang anak yang dimana suami saya meninggal saat anak saya berusia 1 dan 2 tahun. Ya biasalah kalau kita statusnya sebagai janda kan selalu orang-orang selalu berpikir entah kamu ngelakuin hal baik, tidak baik, selalu saja tidak baik. Jadi ya adalah kadang ada orang-orang yang menganggap bahwa oh ya dia janda, jadi yang kayak seenaknya, ya mungkin secara pelecehan secara fisik ya tidak pernah ya, tapi kayak mungkin secara verbal, Dipandang sebelah mata. iya dipandang sebelah mata ya kayak gitu-gitu sih. Iya. Kalau Mas Vijay atau Mas Jerry tentang mungkin ada perjuangan perempuan di sekitar. Kalau misalnya soal kekerasan seksual mungkin tidak ya. Saya coba menceritakan, tapi sosok perempuan ya, sosok gimana perempuan, Perjuangan perempuan. dalam menjalani hidupnya dia itu ibu saya sebenarnya, karena kebetulan saya anak satu-satunya. Itu Oke. ketika momen dimana bapak saya mengalami dia sakit terus tidak bisa melakukan pekerjaan yang biasa dia lakukan, ibu saya yang akhirnya Mengambil bantu bagian. nyari duit dengan menjadi buruh cuci itu, terus ya pekerjaan-pekerjaan rumah yang kayak ngambil air 2 ember yang gede dengan apa ya, ibu saya yang bukan yang kalau fisiknya kecil tapi ya mau nggak mau itu iya, tapi dia ngelakuin hal yang apa ya, pekerjaan wanita juga pekerjaan laki-laki. Iya. Di saat saya itu harus memenuhi kebutuhan rumah, terus sekolah saya. Benar. Nah itu saya melihat itu sebagai suatu perjuangan perempuan yang luar biasa. Luar biasa sekali, memang perempuan-perempuan. Gimana, Mas Jeremy? Ya sama-sama. Saya bilang tadi kan di awal bahwa karena Untuk ibu ibu, saya seorang iya. perempuan. Ya tidak tahu bagi teman-teman yang punya ibu yang laki-laki kan. Karena saya menghormati beliau, ya sama seperti yang Panjo katakan bahwa saya tahu bagaimana dia berjuang untuk hidup untuk anak-anaknya. Dia berjuang, dia fight, dia sampai yang ada di kepalanya bagaimana membesarkan anak-anak, menyekolahkan anak-anak. Itu buat saya sangat luar biasa gitu. Dia menghukum dirinya, tidak ingin melakukan kesalahan terhadap hidupnya, dia menghukum dirinya untuk berhemat supaya anaknya bisa sekolah. Iya. Luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat perempuan-perempuan yang luar biasa. Saya jadi ingat induk gajah di rumah mama saya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, aku mau tahu harapan bagi Mas Jerry, Kalinda, dan Mas Vijay tentang film ini yang nantinya akan tayang di bioskop. Harapannya seperti apa? Ya mungkin dari VJ ke Dari ini Vijay. terakhir saya. Oke, siap Mas. Tentunya berharap banyak banget yang datang ke bioskop untuk menyaksikan, mendukung film kita, menyuarakan isi dari film kita, itu sebagai bentuk kepedulian kita, dan ya semoga mendapat perhatian dari banyak Penonton Indonesia ya? Indonesia. Oke. Dari Kalinda? Kalau harapan saya dari film ini adalah saya berharap
pesan yang ingin disampaikan dari film ini untuk kita semua benar-benar bisa tersampaikan. Bahwa kan film ini tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual. Saya berharap bahwa orang-orang tidak lagi menganggap bahwa kekerasan, pelecehan ini adalah hal yang sepele. Tetapi orang-orang boleh menganggap bahwa kekerasan, pelecehan ini adalah hal serius yang harus kita bicarakan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan film ini juga mau menyampaikan kepada semua orang di luar sana, baik laki-laki, perempuan yang menjadi korban dari pelecehan, kekerasan seksual, kita mau bilang bahwa kita ada untuk kalian, dan bersama film ini kita akan sama-sama untuk melawan, melaporkan, dan bangkit untuk supaya kalian bisa melanjutkan hidup kalian. Oke, terakhir Mas. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada kaum perempuan, juga laki-laki. Pelecehan seksual ini pelecehan seksual itu tidak berdasarkan, tidak melihat gender, usia, tempat, dan segala macam. Dia bisa terjadi di kapan saja. Saya hanya mengingatkan para keluarga di Indonesia, termasuk mengingatkan diri saya sendiri. Pulang ke rumah, cek anak-anakmu, cek keponakanmu, cek cucu-cucumu dan segala macam apa yang mereka lakukan. Jadi orang yang cerewet itu jauh lebih baik. Karena kalau tidak, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan-keponakan kita itu akan jadi korban atau jadi pelaku. Nonton film ini untuk menyadarkan kita bahwa pelecehan, penjahat kelamin, pelecehan-pelecehan yang terjadi, bahkan pembunuhan itu terjadi di sekitar kita dan dilakukan pada umumnya orang yang kita kenal. Di sekitar kita ya Mas ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Mungkin terakhir bisa diingatkan ke seluruh penonton dan sahabat kompas.com di rumah, diingatkan kapan akan tayang dan jangan lupa tayang film ini di bioskop. Halo semuanya, semua yang ada di rumah, penonton kompas.com, jangan lupa untuk nonton film Woman from Rote Islands 22 Februari 2024 di di bioskop-bioskop terdekat ya. Yeay! Terima kasih banyak untuk Mas Jerry, Kalinda, dan Mas DJ yang udah ngobrol-ngobrol. Semoga sukses filmnya, ditonton banyak orang, banyak penonton yang mendapat pesan dari film-film ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang sudah menyaksikan Hype Talk dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi dan maju terus perfilman Indonesia.